Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita, pertemuan kita untuk melanjutkan pengajian kita Mukhtasar Idam melalui kaidah nahwiyah. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan sehingga kita semuanya dimudahkan di dalam memahaminya dan sekaligus memanfaatkan di dalam memahami makna Islam. Sampai di manakah kita? Mansubatil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala bi manfa'ana bi ulumnya kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma. Bab yang menjelaskan tentang mansubatil asma, ya, tentang isim-isim yang dibaca nasab. Kalau sebelumnya dibahas tentang marfu'atil asma, babu marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rofa, termasuk di dalamnya ada mubtada, ada khobar, fa'il, naibul fa'il dan lain sebagainya. Maka kemudian pembahasan sudah tuntas dan ditutup dengan pembahasan tawabi. Ya, kenapa tawabi mengikuti di bab marfu'atil asma? Karena kalau dikenalkan di akhir malah tambah bingung, ya. Jadi dikenalkan di awal, dikenalkan di bab marfu'atil asma, kemudian yang intinya adalah tabi mengikuti kepada mansubnya, kemudian pada saat mansub ia mengikuti mansubnya, begitu ya. Sehingga kemudian dibahas di awal dan bab-bab selanjutnya itu mengikuti entah itu mansubatul asma atau majrurah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma. Al-mansubatu khamsata asyara. Al-mansubatu adapun isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu adapun isim-isim yang dibaca nasab itu khamsata asyara, itu ada 15. Isim-isim yang dibaca nasab itu ada 15, ya. Kalau ditanya berapa jumlah isim yang dibaca nasab, ada khamsata asyara, ada 15. Wahiyah dan adapun 15 isim mansub itu al-maf'ul bihi. Yang pertama adalah maf'ul bihi, yang paling tenar, yang paling terkenal, ya, atau yang paling awal daripada kelompok mansubatul asma adalah maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi nahwu seperti darabtu zaidan. Darabtu zaidan, darabtu memukul siapa aku, zaidan akan zaid. Fa zaidan maka adapun zaid itu maf'ulun bihi, maf'ul bihnya mansubun dibaca nasab. Jadi kalau kita mengambil contoh darabtu zaidan, maka zaidan itu adalah maf'ul bih. Ya, zaidan itu maf'ul bih yang dibaca nasab. Makanya nanti kalau di i'rabi itu zaidan maf'ul bi mansubun, ya, maf'ul bi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Nah, ini tanda nasabnya itu kalau bicara tanda di bab awal sudah dibahas tentang alamatul i'rab, ya, alamat i'rab an-nasab, i'rab nasab. Nah, kemudian ya, untuk yang pertama daripada isim yang dibaca nasab itu adalah maf'ul bi, ya, yang berkedudukan yang dikenai suatu perbuatan. Darabtu, aku memukul, maka pukulan saya jatuh kepada Zaid. Jadi pukulan saya itu jatuh kepada Zaid. Maka Zaid itu dikenai perbuatan, maka Zaid itu dibaca nasab, ya. Yang kedua isim mansub itu wal masdaru. Yang kedua ia al masdaru, yang kedua adalah masdar. Yang kedua itu adalah masdar. Nahwu seperti darabtu dorban.
Nahu seperti dorab tu dorban, contohnya dorab tu memukul siapa saya, dorban dengan sekali pukulan, atau benar-benar memukul. Ya. Aku memukul, dorab tu aku memukul, dorban dengan benar-benar memukul, bukan goroan, ya, bukan pukul formalitas, tahu ya? Pukul formalitas tahu ya? Ayo coba pukul dia, maunya mukul tapi seolah-olah tidak mukul, itu mukul formalitas, ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini bukan kalau menggunakan masdar maka bukan menggugurkan kewajiban, benar-benar mukul, ya, entah mungkin karena balas dendam atau apa gitu ya, atau mungkin karena faktor yang lainnya. Maka dorban ini benar-benar memukul, tidak memukul yang kelas ringan, ya, tetapi ya mukul yang selayaknya memukul. Fadorban, maka adapun dorban itu masdarun mansubun. Dorban itu masdarun, masdar mansubun yang dibaca nasab. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan anhu daripada masdar bil maf'ul bihi, dengan maf'ul bihi atau maf'ul mutlak, ya, bil maf'ul mutlaki, yaitu sering juga disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, di sini itu ada dua. Ada yang disebut dengan masdar, ada juga yang disebut isim masdar. Nah, ini perlu diperhatikan, berbeda. Seperti halnya ada yang namanya fa'il, ada juga isim fa'il. Itu tidak sama, beda. Kalau fa'il itu kedudukan. Makanya kalau fa'ilun di i'rab itu fa'ilun marfu'un, mesti begitu. Kalau isim fa'il itu adalah apa? Sighat daripada shorof, gitu ya. Sighat daripada shorof. Bahwa fa'ilun. Nah, maka semua yang mengikuti wazan fa'ilun itu namanya isim fa'il. Sehingga apakah dia itu rofa, apakah dia nasab, tergantung kedudukannya. Tapi kalau disebut fa'il, ya pasti rofa. Karena fa'il itu nggak terpengaruh dengan bahwa fa'ilun, bukan itu. Nggak terpengaruh dengan itu. Tetapi dia itu kaitannya sama kedudukan. Boleh orang, isim alam. Boleh juga yang akil ataupun yang ghairu akil. Nah, sementara untuk masdar juga demikian. Ada yang namanya isim masdar, ada juga yang namanya masdar. Kalau isim masdar itu yang mengikuti bentuk daripada isim masdar namanya isim masdar. Seperti halnya saum, ya, soma yasumu sauman. Maka as-saum atau saum itu adalah isim masdar. Tapi kalau kita mengatakan soma yasumu sauman atau sumtu sauman, maka sauman itu adalah masdar, ya. Berkedudukan masdar yang artinya di sini juga sering disebut dengan maf'ul mutlak, ya. Apa maf'ul mutlak itu? Takrir atau tikran fi'lihi, pengulangan daripada fi'ilnya. Mafhum? Bisa dipahami ya? Untuk masdar. Sering kalau kita tasrif gitu ya, misalkan doroba yadribu, yadribu, yadribu Zaidun kalban dorban. Yadribu fi'il mudhari, ya. Fi'lun mudhari'un. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un, ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Sementara Zaidun fa'ilun, ya. Zaidun itu fa'ilun, fa'ilnya. Zaidun fa'ilun, fa'ilnya. Kemudian yadribu memukul siapa? Zaid akan kalban, memukul kepada kalban.
memukul kepada anjing. Ya, maka kalban di sini ini termasuk kategori isim mansub. Isim mansub, semua maf'ul bih itu mansub, ini maf'ul bih. Ya. Beda dengan Zaid. Kalau yadribu ini dia rofa. Siapa yang merofakkan? Tidak ada. Yang merofakkan fi'il itu nggak ada. Sejak lahir itu fi'il mudhari ya rofa. Ya, kecuali ada yang merubah dari i'rab rofaknya. Kalau dia kemasukan lam ya akan dibaca yadriba. Kalau dia kemasukan lam akan dibaca yadrib, jazm, kan begitu. Nah, yadribu juga begitu. Fi'il mudhari marfu selama tidak ada yang membuatnya dia berubah. Yadribu. Sementara Zaidun ini rofa. Yang merofakkan dia adalah fi'il. Ya, makanya nggak boleh Zaidun yadribu, Zaidun mendahului yadribu nggak boleh. Ya, misalkan Zaidun yadribu, boleh enggak ya? Yadribu fi'il, Zaidun fa'ilnya. Kemudian dibalik, Zaidun yadribu, boleh enggak? Alasannya? Alasannya apa? Kalau dengan kedudukan yang sama tidak boleh. Ya. Kalau yadribu Zaidun fi'il dan fa'il, Zaidun yadribu dianggap fa'il dan fi'il, itu tidak boleh. Karena fa'il itu tidak boleh mendahului fi'ilnya. Ya. Fa'il yang disebut fa'il ini fa'il, ini tidak boleh mendahului fi'ilnya. Begitu juga ini. Kalau ini disebut fa'il, maka tidak boleh. Fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Kenapa? Karena fa'il ini rofa oleh karena fi'il. Ya, makanya jumlah fi'liyah itu susunannya ya fi'il fa'il. Tidak ada fa'il dalam kamus, dalam sejarah itu fa'il fi'il tidak ada. Susunannya itu fi'il dan fa'il. Kenapa? Karena yang merofakkan fa'il ini adalah fi'il. Ya, jadi fi'il itu beramal terhadap rofaknya fa'il. Jadi yang merofakkan fa'il ini adalah fi'ilnya. Dan sekaligus fi'il itu bisa dua, tergantung. Kalau fi'ilnya fi'il lazim, dia itu bertugas merofakkan fa'il saja. Kalau fi'ilnya itu fi'il muta'addi, dia bertugas dua. Satu merofakkan fa'ilnya, yang kedua menasukkan maf'ul bih. Nah, double. Ya, misalkan koma Zaidun. Maka karena koma ini adalah lazim, maka dia hanya bertugas satu, merofakkan fa'il saja. Tapi kalau fi'ilnya muta'addi seperti ini, maka dia bertugas dua, merofakkan fa'ilnya dan menasabkan maf'ul bihnya. Gitu. Jadi fi'il itu beramal. Fi'il itu beramal terhadap rofaknya fa'il dan maf'ulnya. Nah, karena yadribu ini yang menjadi amil yang merofakkan fa'ilnya, maka fa'il nggak boleh mendahului fi'ilnya. Gitu. Kalau dilihat dari status yang sama ya, mauqi' yang sama. Tapi kalau Zaid ini tidak berfungsi sebagai fa'il, maka Zaid boleh dilipat, tetapi bukan sebagai fa'il, sebagai mubtada. Nah, kalau mubtada boleh, judulnya aja mubtada di permulaan, ya. Mubtada kan bada, permulaan, memulai. Nah, kalau Zaid sebagai mubtada, maka yadribu sebagai khobarnya. Itu sepasang, fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Nah, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sejak awal, kalau fi'il itu rofa sejak lahir, gitu ya. Fi'il mudhari itu rofa sejak lahir selama tidak ada yang berubah, kan gitu. Makanya mesti kalau di Eropa kan mesti fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, kan begitu mesti. Tapi kalau mengiropi isim beda lagi. Mengiropi isim dimulai dari kedudukan dulu kan mesti. Bukan ismun mufradun, bukan begitu. Tetapi memulai dari kedudukan. Kalau dia sebagai fa'il, fa'ilun marfu'un. Kalau dia sebagai mubtada, mubtada'un marfu'un. Kalau dia sebagai khobar, khobarun marfu'un. Itu kalau
kalau isim. Nah, kalau Zaidun sebagai mubtada itu marfu, maka justru mubtada inilah yang beramal terhadap rofaknya khobar, gitu. Kebalikannya begitu, ya. Jadi Zaidun itu mubtada, dia beramal terhadap rofaknya khobar. Jadi khobarnya itu harus rofak. Khobar itu harus rofak oleh karena mubtada. Tapi lagi-lagi seperti saya sampaikan, tidak ada isim yang berdiri sendiri, ya, gitu ya. Sekalipun isim, coba ada nggak isim lain yang posisinya di depan kecuali mubtada? Ada enggak? Depan sendiri. Kecuali mubtada ada enggak? Pernah nemukan? Ya, kan yang mubtada ya, yang paling depan sendiri mubtada. Nah, mubtada itu isim, nggak boleh mubtada itu fi'il, nggak boleh. Mubtada itu isim, maka tidak bisa isim itu berdiri sendiri. Maka sekalipun mubtada itu marfu, yang merofakkan adalah amil ibtidah. Nah, gitu. Yang merofakkan isim ini adalah amil ibtidah, gitu. Maka dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau isim, makanya kenapa mubtada ini kemudian marfu? Bukan berdiri sendiri, dia sejak lahir itu marfu, bukan. Isim itu tidak ada yang sejak lahir marfu, nggak ada. Isim itu ya isim. Kemudian dia posisinya di mana? Kalau mubtada berarti marfu, ya khobar berarti marfu, fa'il berarti marfu, maf'ul bih berarti mansub. Itu kalau isim. Sementara kalau fi'il sejak lahir memang marfu, ya, sejak lahir. Nah, yang merofakkan Zaid mubtada ini adalah amil ibtidah. Kemudian ini beramal terhadap rofaknya Zaid, dan Zaid sebagai mubtada merofakkan khobarnya. Nah, kemudian karena yadribu ini fi'il, nah tapi kembali ke sini. Setiap fi'il merofakkan bertugas apa? Merofakkan fa'ilnya. Kalau ditanya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan Zaid. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Lah huwa inilah yang disebut fa'il. Yadribu ini merofakkan dhamir huwa yang tersimpan. Yang huwa ini kembali ke Zaid. Jadi nggak boleh yadribu, mana fa'ilnya? Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Zaid itu keliru. Ya, fa'il nggak boleh didahului, nggak boleh di depan. Yang ada adalah aslinya Zaidun yadribu huwa. Huwa itu fa'ilnya di belakang, tapi tersimpan, nggak disebutkan. Nah, tapi huwa inilah yang nanti kembali ke Zaid. Gitu ya. Nah, tapi ini semuanya tadi ini adalah marfu. Nah, kemudian yadribu ini beramal terhadap, kebetulan yadribunya di sini adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi kan fi'il yang membutuhkan objek atau kata kerja transitif, ya. Transitif membutuhkan objek. Maka dia itu di samping merofakkan fa'il juga memasukkan maf'ul bih. Biar beda. Kalau yadribu Zaidun karbun, bingung nanti. Mana isim, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Maka dipisah, fa'ilnya marfu, maf'ul bihnya mansub. Ya. Nah, maf'ul bihnya mansub. Nah, kemudian terkait dengan masdar tadi itu, masdar itu adalah yang ini. Nah, ini kan tadi ada dua ya. Pertama maf'ul bih, yang kedua masdar. Masdar itu yang ini sering kita hafalan ya. Doroba yadribu dorban, jalasa yajlisu jalsan, gitu ya. Nasara yansuru nasrona, itu urutan ketiga ya. Doroba yadribu dorban. Urutan ketiga inilah yang disebut dengan masdar. Ya. Makanya mesti di urutan ketiga mesti nasab semua ya. Coba ketika kita mentasrif itu, doroba yadribu dorban, nasara yansuru nasron, jalasa yajlisu jalsan. Kemudian apalagi yang lain, misalkan aslama yuslimu islaman, gitu ya. Nah, itu semuanya itu adalah masdar namanya. Makanya semuanya dibaca nasab. Nah, datangnya masdar di sini ini adalah ketika fi'ilnya disebutkan. Mesti dorban ini datang setelah yadribu. Ya. Yadribu fa'il,
dorban. Jalasa Ahmad julusan, ya. Terus apa lagi? Jalasa Ahmadu julusan. Jalasa Ahmadu sebagai fa'ilnya julusan. Tadi kan sebenarnya jalsan gitu ya, tapi sebenarnya menjadi julusan. Jalasa Ahmadu julusan. Julusan ini merupakan masdarnya jalasa. Ya, julusan ini adalah masdarnya jalasa. Kita mau pakai jalsan silakan, mau pakai julusan silakan. Qara'tu qira'atan, katabtu kitabatan. Aku membaca, benar-benar membaca. Ya. Nah, pengulangan ini maka disebut dengan masdar, dan masdar itu termasuk isim mansub. Dibaca langsung. Kalau diulang, kalau ada isim masdar yang merupakan pengulangan fiilnya, maka dia dibaca nasab. Kedudukannya masdar. Tapi disebutkan di sini nama lainnya masdar tersebut adalah maf'ul mutlaq. Ini juga bisa disebut dengan maf'ul mutlaq. Jadi semua maf'ul itu adalah mansub. Kalau tadi itu maf'ul bih itu mansub, ini juga begitu, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar pengulangan dari fiilnya. Kalau yang saya sebut misalkan kallamallahu Musa takliman. Kallamallahu, kallama fi'il, Allahu, kallamallahu, Allah itu fa'ilnya, Musa maf'ul bih. Ya, Musa maf'ul bih, posisinya di sini kallamallahu Musa takliman. Takliman pengulangan dari kallama. Kallama yukallimu takliman, ya. Nah, maka takliman itu adalah masdar daripada kallama, maka takliman adalah maf'ul mutlaq, ya. Boleh menyebutnya masdar, boleh juga menyebutkan maf'ul mutlaq. Ya, yang pasti dua-duanya itu adalah mansub. Ya, makanya disebut mansubatul asma, isim yang dibaca nasab. Bisa paham ya? Kemudian dzarfuz zamani. Yang ketiga yang termasuk mansubatul asma adalah dzarfuz zaman, dzarf zaman, keterangan waktu. Nahwu seperti sumtu al-yauma. Sumtu, berpuasa siapa aku al-yauma pada hari ini. Fasumtu, maka adapun sumtu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. Wal yauma, dan adapun al-yauma itu mansubun dibaca nasab ala dzarfiyatiz zamaniyah, di atas sebagai dzarf zaman. Yang berikutnya adalah dzarf zaman. Dzarf yang menunjukkan waktu. Ya, kalau dalam susunan kita sehari-hari pola SPUK, maka K itulah, ya. K keterangan terbagi dua, ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, di sini untuk dzarf zaman ini terkait dengan waktu. Contohnya di sini sumtu al-yauma. Sumtu, aku berpuasa al-yauma pada hari ini. Maka al-yauma ini dibaca
nasob. Ya, kemudian godan, asum aku berpuasa godan besok. Ya, aku berpuasa godan ini juga demikian. Untuk amsi ini kan memang mabni ya, beda lagi. Tapi yang pasti itu juga dorof zaman ya, dorof zaman. Mabni, mabni. Nah, asum godan sumtu al yauma ini juga termasuk mansubatul asma. Ya, mansubatul asma. Kalau dalam bahasa kita keterangan waktu, ya, keterangan waktu kita kan ada kemarin, hari ini, besok, lusa, ya, dan seterusnya. Kalau bahasa Inggris ada yesterday, gitu ya, ada tomorrow, today, last night dan seterusnya ya. Nah itu semuanya adalah dzaraf zaman. Nah itu datangnya itu sebenarnya sudah lengkap. Sumtu aku berpuasa sudah cukup. Ya, misalkan katab tu aku telah menulis, katab tu risalata, aku menulis risalah maf'ul bih mansub, itu sudah cukup. Cuma kalau nggak ada keterangannya kan orang jadi sudah atau belum. Kalau sudah kapan, kan gitu biasanya ya. Kapan ditanya kamata, maka kemudian diberikan keterangan waktu. Kapan waktunya? Sumtu al yauma, aku berpuasa, aku telah berpuasa. Kapan puasanya? Al-yauma, hari ini. Ya, maka al-yauma itu adalah dzaraf zaman. Wa dzarful makan yang keempat adalah dzaraf makan. Keterangan tempat. Keterangan tadi dibagi dua, ada dzarful zaman, ada dzarful makan. Ada keterangan waktu, ada juga keterangan tempat. Nahwu seperti jalastu amama al-ka'bah. Jalas tu aku duduk amama al-Ka'bah, di depan Ka'bah. Ya, jalas tu aku duduk amama al-Ka'bah sebagaimana menjawab pertanyaan tadi. Kalau tadi menanyakan mata sumta, sumtu al-yauma. Kalau ini menjawab pertanyaan aina, di mana? Aina jalasta? Jalastu amama al-Ka'bah. Ya, aku duduk amama. Maka amama itu adalah dzaraf makannya, ya, amama dzaraf makannya. Fajalas tu maka ada penjalas tu itu fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'ilnya. Wa amama dan ada pun amama itu mansubun, isim mansub ala dzarfiyatil makaniyati atas sebagai dzaraf makan. Amama itu mansub sebagai dzaraf makan. Wal ka'bah dia ada pun ka'bah mudhof ilaih. Ya, untuk dzaraf ini terutama di dzaraf makan itu diidhofahkan. Ya, banyak yang kita kenal, ada amama, ada waro'a, ada khalfa, fauqa, tahta, janba dan seterusnya. Nah itu semuanya adalah dzaraf makan, ya, yang tentunya diidhofahkan. Diidhofahkan kemana? Karena namanya juga menunjukkan tempat, ya. Waro'a di belakang apa? Waro al-bait, amam al-bait, tahta kursi, ya, dan seterusnya. Maka kemudian ini termasuk dzaraf makan. Tadi juga begitu. Sebenarnya jalas itu sudah cukup. Aku duduk. Katab risalah juga sudah cukup. Tapi kemudian diberi keterangan. Emangnya kamu nulisnya di mana? Gitu ya. Maka diberikan keterangan. Jalas itu amamal Ka'bah. Aku duduk di depan Ka'bah. Kemudian ini yang keempat tadi, pertama adalah maf'ul bih, kedua masdar, ketiga dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kemudian yang kelima wal halu. Yang keempat adalah hal. Yang keempat berkedudukan sebagai hal. Nahwu seperti jaa Zaidun raqiban. Jaa telah datang siapa Zaidun Zaid raqiban dalam keadaan, halnya dalam keadaan raqiban berkendara. Zaid duduk, Zaid datang dalam keadaan raqiban berkendara. Ya, halnya sedang berkendara. Artinya Zaid datangnya itu tidak jalan kaki, tapi Zaid datang itu dengan menggunakan kendaraan atau berkendara. Faja'a maka adapun ja'a Zaidun, faja'a Zaidun, maka adapun ja'a Zaidun itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya.
Warokiban dan rokiban itu halun adalah sebagai hal min zaidin daripada zaid mansubun dibaca nasab bija dibaca nasab berbab jaa. Ja'a Zaidun rokiban. Sebenarnya sudah cukup. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid sudah selesai urusannya. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid selesai sudah nggak perlu lagi ditambah-tambahi. Kalau mau tambahi apa? Mau ditambahi keterangan waktu misalkan, maka Ja'a Zaidun al-yauma tadi itu. Atau mau dibagi keterangan tempat, Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Di mana datangnya? Zaid kalau untuk datang mungkin tidak Ja'a ya. Kalau Ja'a kan proses ya, datang. Mungkin amama, jalasa, koma, Zaidun waro'al baiti. Zaid berdiri di belakang rumah. Nah, kemudian kalau mau disampaikan Ja'a Zaidun, telah datang siapa Zaid, Zaid datangnya itu dalam keadaan bagaimana? Ya, dijelaskan di sini dalam keadaan berkendara. Oh, berarti tidak jalan kaki. Gitu ya. Ja'a Zaidun rokiban, Zaid datang dalam keadaan berkendara. Halnya dalam keadaan berkendara. Berarti Zaid itu tidak jalan kaki. Ya. Nah, hal ini menjelaskan sohibul halnya siapa? Yaitu Zaid. Jadi yang berkendara siapa? Zaid. Yang berkendara si Zaid. Tetapi kemudian yang menasokkan itu adalah datangnya artinya datangnya dalam keadaan berkendara. Datangnya dalam keadaan berkendara. Siapa yang datang berkendara itu? Si Zaid. Ya, si Zaid. Maka Ja'a Zaidun rokiban. Nah, ini rokiban ini bisa diganti. Misalkan Ja'at perempuan sekarang. Ja'at Fatimah tuh, ya, karena datangnya tergesa-gesa, maka kemudian dilanjutkan dengan ba iyata. Apa bagian? Bagian itu bukan kayu dipotong-potong dijadikan alas kaki, beda lagi. Ya, di bagian. Ja'at Fatimah tuh datang. Siapa Fatimah tuh? Fatimah bagian dalam keadaan bakayabki, menangis. Ya, dalam keadaan menangis. Artinya siapa yang menangis? Fatimah. Ya, artinya apa? Bagian ini adalah menjelaskan keadaan datangnya. Datangnya Fatimah dalam keadaan menangis. Kalau bahasa kitanya itu Fatimah datang sambil menangis. Ya. Fatimah datang sambil menangis, artinya dalam keadaan menangis. Kedatangannya itu diiringi dengan tangisan. Ya, kedatangannya diiringi dengan tangisan. Ini bisa diganti bagiatan atau senyum-senyum mutabasima, ya, atau misalkan kita orang itu duduk, nama, misalkan nama, tidur, orang itu tidur, nama rojulun atau nama ar-rojul. Tidur orang laki-laki itu jalisan dalam keadaan duduk, tidurnya itu dalam keadaan duduk. Kan ada yang nama jalisan, ada juga yang mungkin karena saking capeknya ya jalisan aja bisa duduk, bisa tidurnya aja bisa duduk. Ada juga yang nama mutojian, ya, tidur dalam keadaan berbaring. Ya, dan seterusnya berbaring itu mutojian, ya, dan seterusnya. Nah, itu hal. Yang pasti hal itu menjelaskan keadaan mesti beriringan. Bagian beriringan dengan ja'a. Artinya bagian ini menjelaskan keadaan aktivitas apa? Aktivitas datang. Ya, misalkan juga kita itu
Misalkan katabtu risalata qaiman. Nah, kadang-kadang begitu. Karena buru-buru kemudian mau ngirim surat gitu ya. Mau ngirim surat buru-buru, takut antriannya diserobot orang, ya. Takut diserobot orang, maka kemudian kita nulis saja sambil antri sambil nulis, ya. Nulis alamat itu misalnya ya. Nah, atau paketan, takut paketannya nanti antriannya panjang karena sudah libur panjang gitu kan. Maka kemudian nulisnya rutin sambil antri sambil nulis, ya. Walaupun nanti tulisannya kayak ceker ayam gitu ya, ceker ayam seperti itu. Nah, itu bagaimana? Kita tulisnya katabtu ar-risalata atau katabtu al-unwan. Aku menulis alamat, ya. Aku menulis alamat atau mungkin bukan alamat, mungkin rokam jawal. Katabtu rokmal jawal, aku menulis nomor HP. Katabtu rokmal jawal qaiman, dalam keadaan berdiri. Karena takut diserobot orang atau keburu-buru, maka nggak usah nyari tempat. Kalau nyari tempat berarti harus nyari tempat duduk. Tempat duduknya juga lagi antri banyak orang, wis berdiri aja. Maka katabtu rokmal jawal qaiman, aku menulis nomor HP dalam keadaan berdiri. Nah, qaiman itu sebagai hal. Nah, hal itu masuk, ya, termasuk mansubatul asma. Kalau kita nanti mendengar seperti itu, maka ini adalah halnya. Tapi nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Yang paling pasti hal itu gampangnya. Kapan sih isim itu disebut dengan hal? Yang pasti kan kelihatan tandanya adalah dia nasab. Kemudian yang kedua adalah dia itu punya aktivitas dampingan. Rokiba, kemudian di situ ada jaa. Ya, misalnya tadi nimtu atau nama Zaidun jalisan. Nah, kan ada aktivitas tidurnya dalam keadaan duduk dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah hal itu adalah isim fa'il. Sifatnya bukan isim fa'il, isim sifat. Ismus sifat. Makanya bagian mutabassiman, radiyan, mardiyan. Dan itu kan termasuk. Kemudian ada naiman, jalisan dan seterusnya. Itu adalah termasuk isim sifat. Isim sifat kan ada isim fa'il, isim maf'ul, ya, yang mengikuti bahwa fa'ilun, bahwa muf'ilun, bahwa mufa'ilun, mufa'ilun dan seterusnya. Itu semuanya berhak untuk menjadi hal, ya. Semuanya berhak untuk menjadi hal dan wajib, dan harus hal itu adalah masuk karena termasuk kategori mansubatul asma, ya. Makanya dikatakan sini ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun wa raqiban, itu halun sebagai hal, min Zaidin daripada Zaid sebagai sahibul halnya. Sahibul halnya itu berarti si pemilik halnya siapa, si empunya siapa. Empunya raqiban itu kan Zaid, yang berkendara ini siapa? Si Zaid. Tapi yang menasabkan mansubun di ja'a, yang dinasabkan oleh ja'a. Karena Zaidun sebagai fa'il itu tidak bisa mengamalkan apa-apa gitu kan ya. Dia hanya sebagai sahibul hal, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa-apa. Lagi-lagi yang ampuh adalah fi'il. Fi'il bisa merofakan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih, bisa menasabkan hal dan lain sebagainya. Itu ya, bisa dipahami ya? Mafhum? Ya, sementara sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wa tamyizu nahwu wa fajjarnal arda uyunan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna
فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب